Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita di rumah Allah ini, dan niatkan kalau kita ini sedang menunggu adzan maghrib karena ingin melaksanakan sholat maghrib, pasti sebelumnya akan berbuka terlebih dahulu. Kenapa? Sebagai muqaddimah yang ingin saya sampaikan, sebenarnya hidup ini hanyalah menunggu dan menunggu. Hidup ini hanyalah menunggu dan menunggu. Hari ini nunggu maghrib, habis maghrib nunggu isya, isya nunggu subuh, subuh nunggu zuhur, zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, sampai menunggu, dan akhirnya kita menunggu tamu terakhir kita. Siapa tamu terakhir kita? Malaikatul maut. Tidak bisa ditolak itu. Iya, kalau ada tamu ke rumah mungkin bisa ditolak. Tapi tidak ada waktu yang paling indah menunggu kecuali menunggu waktu sholat. Masya Allah. Jadi tidak pantas bagi seorang mukminin mukminat kalau hidup tidak menunggu waktu sholat. Iya, sekarang menunggu maghrib apa tidak? Rindu kepada maghrib? Mau sholat apa mau buka? Oh iya, terserah mau apa saja. Allah bentrokan itu, adukan antara perut dengan ibadahnya seperti apa. Harus takjil didahulukan, tapi gak usah banyak-banyak, cukup kurma lalu air putih, setelah itu langsung sholat, baru setelah itu lakukan apa yang kira-kira cukup untuk perut. Iya, jangan langsung makan habis sehingga waktu maghribnya terbengkalai. Na'udzubillah. Walaupun kita di bulan Ramadan masih saja kemungkinan melakukan kesalahan. Mungkin apa tidak? Mungkin. Abi Maki, benarkah yang namanya bulan Ramadan itu sufidatis syayatin? Sesungguhnya setan itu diikat, sesungguhnya setan itu dirantai. Bagaimana hadisnya? Benar. Kalau setan itu diikat, tapi masih ada yang berbuat maksiat, masih ada yang tidak puasa, bahkan masih saja yang tidak sholat, masih saja berbohong, masih saja berdusta, itu setan yang mana lagi? Mungkin nanya. Emang ada setan yang masih kabur kali ya? Ada setan yang masih nggak diikat ya? Bukan. Semua setan diikat. Tapi kenapa masih ada yang berbuat maksiat? Bukan lagi maksiat yang dibawa oleh iblisnya atau setannya. Tapi apa? Hawa nafsunya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hakikatnya sebenarnya tanpa ada iblis pun, tanpa ada setan pun, manusia bisa berbuat salah. Dengan adanya apa? Hawa nafsu. Maka karena ada hawa nafsu, wajiblah, haruslah taubat, minta ampun pada Allah untuk menyempurnakan ibadah kita. Ibadah puasa susah apa tidak? Ulangi, ibadah saum, puasa susah apa tidak? Tidak? Kita lihat. Apa artinya? Kenapa ayatnya dalam Al-Quran kata-katanya kutiba alaikumusiyam? Tidak furidha alaikumusiyam. Atau tidak ujiba alaikumusiyam, padahal fardu, wajib sama maktubah sama saja. Punten saya tanya, sholat wajib sehari berapa kali? 5. Sholat fardu sehari berapa kali? 5. Sama-sama kan? Fardu, wajib sama saja. Saya tanya lagi, sholat maktubah yang telah ditentukan oleh Allah sehari berapa kali? 5. Ada fardu, ada wajib, ada maktubah. Tapi ketika di dalam masalah ibadah saum, Allah katakan kutiba, tidak furidha, atau tidak menggunakan kata-kata wajaba atau ujiba. Alasannya apa? Para ulama ahli tafsir mengatakan karena saking sulitnya seseorang menyempurnakan ibadah saum dengan menggunakan kata-kata kutiba. Ulangi lagi, saking sulitnya seseorang menyempurnakan ibadah saum, maka Allah menggunakan kutiba. Iya. Contoh. Apakah ada kata-kata kutiba dalam Al-Quran? Ada. Benar susah dikerjakan? Benar. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Coba qisas susah apa enggak? Qisas sulit apa tidak?
Indonesia jalan kisos apa tidak? Malaysia jalan tidak? Singapura jalan tidak? Yaman jalan tidak? Yang jalan siapa kisos yang jalan? Arab Saudi. Subhanallah. Dengan saking susahnya. Maka menggunakan kata-kata apa? Kutiba. Dengan menggunakan kata-kata kutiba. Saking sulitnya untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Maka saum dengan mengatakan kutiba. Ada lagi pakai kutiba? Ada. Kutiba alaikumul qital. Tahu qital? Apa qital? Apa? Perang. Di jalan Allah. Susah. Tapi kata-katanya kutiba qital. Kutiba qisos. Ternyata disandingkan kata-kata kutiba dengan ibadah saum. Saking sulitnya ibadah saum dengan kata-kata kutiba bersanding dengan apa? Qital bersanding dengan qisos. Dan ini sangat susah untuk disempurnakan. Itu rahasia kenapa dengan menggunakan kata-kata kutiba. Masya Allah. Maka untuk masalah kata-kata kutiba, Allah tidak panggil ya ayuhan nasnya. Tapi apa? Ya ayuhalladzina amanu. Khusus aku panggil orang-orang terhormat yang ada di muka bumi ini. Siapa? Mereka yang aku kasih hadiah iman. Iman itu panggilan penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan penghormatan. Allah menghormati kita dengan ucapan ya ayuhalladzina amanu. Kenapa? Jujur, siapa yang kasih iman kepada kita? Siapa? Allah, bukan Nabi Muhammad yang kasih iman kepada kita. Bukan para ulama yang ngasih iman kepada kita. Karena yang namanya iman Allah yang kasih. Hidayah dari Allah. Wa ma arsalnaka illal balagh. Rasulullah hanya menyampaikan. Tapi dalam kenyataannya bahwa hidayah ini milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadiah dari Allah terindah adalah apa tadi? Iman. Ulangi lagi. Jadi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang kata Allah yang aku kasih hadiah berupa iman. Maka aku panggil engkau dengan panggilan kehormatan kalian. Yakni adalah hai orang-orang yang beriman. Pangkatnya dipanggil. Contoh sekarang. Enaknya nih kalau datang Bapak Presiden kemari. Saya boleh mengatakan selamat datang Bapak Presiden Pak Joko Widodo. Silakan masuk. Bagus. Saya ganti sekarang. Selamat datang Bapak Presiden. Silakan datang. Enakan saya bilang namanya apa enakan saya sebut presidennya? Presidennya pangkatnya apa namanya? Kalau ingin menghormati sebut pangkat apa nama? Pangkat. Benar. Sekarang di sini selamat datang Pak RT. Begitu nggak? Namanya sudah agak lupa. Dibilangnya RT. Tapi kalau di kampung saya, tempat saya Pak RT dipanggilnya Teh masuk Teh katanya gitu. Tahu kalau di sini gitu nggak? Teh, silakan teh katanya. Ya, penghargaan itu pangkatnya. Nabi Muhammad, para nabi yang lain ketika Allah memanggil itu langsung nama. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Namanya langsung. Semua nabi ketika Allah panggil nama. Tapi untuk Nabi Muhammad pangkatnya. Apa? Ya ayyuhan nabi. Masya Allah. Pangkatnya. Kita dikatakan pangkatnya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang memiliki pangkat indah di bumi ini adalah iman. Pangkat tertinggi di muka bumi ini adalah orang-orang yang beriman. Kalimat dalam Al-Quran antumul a'lau. Kalian yang paling tinggi. Subhanallah.